Saya rasa harus ada tata tertib yang diikuti di sini. Kebutuhan dokter untuk spesialis kurang lebih itu ada 400 di Sumatera Utara. Kalau kami nanti diberi. Baiklah, di sini saya akan mengkritik mengenai Bapak Bobi Nasution, yang dimana pada video debat calon gubernur Medan, yang dimana pada materi pertama yang diberikan oleh panelis kepada paslon 02 yaitu Bapak Edi, ketika materinya itu mengenai pelayanan kesehatan, yang dimana menceritakan mengenai dokter spesialis. Di situ Bapak Bobi Nasution diberikan waktu untuk menanggapi kepada Bapak Edi. Ketika Bapak Bobi menanggapi dari pernyataan Bapak Edi, di situ Bapak Bobi hendak berhenti sejenak ketika ia mengatakan bahwa jumlah dokter umum yang ada di Sumatera Utara itu adalah sekitar 1000-an, sedangkan jumlah dokter spesialis pada Sumatera Utara, Bapak Bobi hening sejenak, yang dimana pada saat itu menimbulkan kericuhan, yang dimana tim-tim yang memilih Bapak dari Bapak Edi akan berteriak-teriak. Dan pada saat itu Bapak Bobi mengatakan, di sini saya memberikan 3 poin penting dari video tersebut. 3 poin tersebut adalah kritik dari saya. Yang pertama adalah Bapak Bobi berusaha untuk keluar ataupun berusaha untuk beralih topik dari topik inti. Jadi topik inti tersebut membahas tentang berapa jumlah rasio dari dokter spesialis. Namun Bapak Bobi pada saat itu tidak mengetahui ataupun kurang mengetahui pastinya berapa jumlah dokter spesialis, yang membuat Bapak Bobi hening sejenak. Dan ketika Bapak Bobi hening sejenak, Bapak Bobi mengatakan tidak adanya tata tertib. Tentu dari situ dapat terlihat bahwasanya Bapak Bobi berusaha untuk menghabiskan waktu ataupun berusaha untuk beralih topik dari topik inti. Nah, yang kedua adalah Bapak Bobi menimbulkan adanya kericuhan ketika Bapak Bobi hening dan Bapak Bobi mengatakan di luar dari topik tersebut. Tentunya para pendengar debat atau tentu akan menyoraki Bapak Bobi, yang akan menimbulkan kericuhan, dan hal tersebut justru tidak adanya tata tertib, mengakibatkan tata tertibnya itu kurang. Pada poin yang terakhir, saya mengkritik bahwasanya Bapak Bobi kurang menguasai materi mengenai pelayanan kesehatan. Ketika Bapak Bobi diam sejenak dan mengalihkan topik serta menimbulkan kericuhan, di situ sudah terlihat bahwasannya ataupun di situ sudah adanya penilaian dari para pendengar debat bahwasannya Bapak Bobi kurang memahami ataupun kurang menguasai materi mengenai pelayanan kesehatan tersebut. Mungkin hanya sekian kritik dari saya. Terima kasih. Saya kira Mas Bobi sudah berkata jujur. Keterbukaan informasi publik di Sumatera Utara betul peringkat kelima se-Indonesia. Tapi kami berjanji, jika kami nanti terpilih menjadi gubernur, kami akan menjadi yang terdepan dalam pengelolaan keterbukaan informasi publik. Karena itu, kami berjanji pada malam hari ini. Selanjutnya, optimalisasi pelayanan administrasi ini yang paling utama adalah
peningkatan kualitas SDM aparatur kita, peningkatan kompetensi ASN berbasis digital, tapi itu semua terpulang kepada kepemimpinan, moralitas, leadership. Itu adalah kunci bagaimana optimalisasi pelayanan administrasi ini bisa berjalan. Tanpa itu tidak mungkin optimalisasi pelayanan administrasi ini berjalan dengan efektif kalau pemimpinnya, kalau kepala daerahnya tidak punya good governance, leadership, dan moralitas. Terima kasih. Masih ada waktu? Baik, selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam bagi kita semua. Saya Oliviana Gracia Sinuraya dari kelas 1103 akan mengkritik bagaimana debat dari Cagup dan Cawagup dari Paslon 2, yaitu dari Paslon Edi Rahmayadi sendiri. Baik, saya mengambil dari debat Paslon 2 pada menit 1 jam 12 menit 53 detik. Baik, di sini Cawagupnya sendiri mengatakan tentang dua topik. Yang pertama itu adalah tentang keterbukaan informasi publik. Pada awalnya, para paslon 1 sudah mendukung dan menghargai bagaimana kinerja Edi Rahmayadi sendiri, yang kita tahu bahwa Edi Rahmayadi adalah mantan gubernur dari Medan sendiri. Dia menghargai bahwa bagaimana kinerja Edi Rahmayadi sendiri untuk menaikkan ataupun membangun bagaimana kinerja keterbukaan informasi publik Medan ini sampai kepada ranking 5 se-Indonesia, yang mengatakan bahwa itu sudah sebuah kinerja yang baik dan cukup pantas lah untuk seorang Edi Rahmayadi. Tetapi Cawagupnya juga sendiri mengatakan bahwa itu bisa dikatakan kurang cukup atau kurang optimal bagi mereka. Jadi mereka akan berusaha untuk menjadi garda terdepan atau menaikkan ranking dari keterbukaan informasi publik ini. Mungkin saya beranggapan bahwa Cawagup dan Cagup ini akan menaikkan Indonesia mungkin ke ranking 1 se-Indonesia. Tapi saya ingin menanyakan kepada Edi Rahmayadi dan juga Cawagupnya, apakah itu bisa dan pantas untuk kalian lakukan? Baik, selanjutnya ada topik kedua yang disampaikan oleh Cawagup dari Paslon Edi Rahmayadi, yaitu yang pertama itu meningkatkan kualitas SDM atau sumber daya manusia. Baik, dari topik yang sebelumnya atau topik debat sebelumnya, itu Edi Rahmayadi sendiri mengatakan bahwa permasalahan yang ada di persekolahan atau di pendidikan di wilayah Medan sendiri yang menghambat meningkatkan sumber daya manusia itu wajib dilaporkan kepada pemerintah. Salah satu kasusnya yaitu SMA Negeri 8, yaitu muridnya sendiri tidak dinaikkan kelas. Kita bisa melihat dari video ini. Orang tua siswa SMA Negeri 8 Kota Medan ini mengamuk usai mengetahui anaknya tidak bisa naik kelas lantaran absensi. Ia mengaku selama ini anaknya merupakan siswa berprestasi serta alasan ketidakhadiran anaknya di kelas masih jauh dari batas maksimal yang ditetapkan Menteri Pendidikan, yakni 25%. Orang tua siswa ini curiga anaknya dibuat tidak naik kelas buntut dari laporannya terhadap kepala sekolah ke Mapolda Sumut atas dugaan korupsi dan pungutan liar. Saya melaporkan kepala sekolah ini kan karena semua peraturan menteri dan peraturan pemerintah dilanggar. Ya jadi karena ada melanggar hukum, saya laporkan ke hukum ke Polda. Dugaan korupsi dan pungutan liar. Sementara hingga kini pihak sekolah tidak bersedia memberikan keterangan. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapaharahap, iNews melaporkan. Baik, dari video itu bisa kita simpulkan bahwa dari nilai ujian, nilai keseharian dari siswa itu sudah bisa dikatakan cukup bagus. Tetapi hanya karena terhalang dari ALPA atau izinnya itu 32 atau 34 kali, yang itu menjadi alasan dari guru dan juga Kepsek dan Wakepsek yang ada di SMA Negeri 8 tersebut. Dan Kepsek dari SMA Negeri 8 itu hanya mengklarifikasi, dan isi klarifikasinya itu hanya, menurut saya itu hanya minta maaf saja, dan menurut saya itu kurang cukup. Harusnya pemerintah itu memecat atau mengskors dari kepala sekolah itu supaya bisa jera gitu, karena kita bisa tahu kalau manusia itu sudah melakukan kesalahan sekali itu akan berulang-ulang dilakukan gitu. Dan tidak hanya murid yang harus diskors, guru juga wajib diskors ataupun Kepsek juga wajib diskors apabila melanggar dari peraturan sekolah dan tidak sesuai dengan peraturan sekolah. Baik, dengan kasus ini tidak mungkin tidak sampai ke telinga pemerintah sendiri, karena itu sudah sampai ke berita ini sudah sampai ke Jakarta, ke Jawa, ke Bandung, dan
daerah-daerah lain yang ada di Indonesia ini, dan tidak mungkin pemerintah dari Medan ini tidak bergerak, dan saya lihat tidak juga ada yang bergerak, hanya klarifikasi ya sudah gitu. Satunya ada yang dikatakan oleh Cawagup, ada 3 poin utama yang wajib dimiliki oleh pemimpin. Yang pertama itu kepemimpinan, yang kedua itu adalah moralitas, yang ketiga itu adalah leadership. Kita akan lihat apakah yang disampaikan oleh Cawagup ini sudah sesuai dengan perilaku Cagupnya sendiri. Baik, kita akan mengambil dari kasus Edi Rahmayadi. Dari kasus Edi Rahmayadi saya mengambil ada 3 kasus. Yang terakhir itu ada Black Campaign. Baik, dari kasus yang pertama itu adalah satu wartawan menanyakan di televisi ataupun tentang berita kepada Edi Rahmayadi itu, apakah Anda terganggu jika tugas dan tanggung jawab Anda sebagai gubernur dan juga sebagai ketua PSI itu terganggu? Bagaimana tanggapan Anda dan apakah Anda merasa terganggu gitu? Apakah kalian bisa menerka apa jawaban dari sang Edi Rahmayadi ini? Terakhir Pak, pertanyaan saya, Anda kan sekarang menjadi Gubernur Sumatera Utara. Apakah Anda merasa terganggu ketika tugas Anda, tanggung jawab Anda menjadi gubernur, kemudian juga menjadi ketua umum PSSI? Apa urusan Anda menanyakan itu? Saya bertanya kepada Anda Pak, Urusan apakah Anda itu. Anda merasa seperti itu? Kalau tidak tentu Anda tinggal menjawab. Ini pertanyaan yang sederhana sesungguhnya Pak Edi. Bukan hak Anda juga bertanya kepada saya. Wartawan punya hak untuk bertanya apa saja Oke, terima Pak Edi. kasih. Edi Rahmayadi mengatakan, apa urusan Anda untuk menanyakan itu? Baik, sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa wartawan sendiri itu berguna untuk menanyakan kepada sang ataupun kepada yang ingin ditanyakan gitu. Menurut saya, wartawan itu adalah sebagai tangan kanan ataupun sebagai pembicara juga kepada para pemerintah ataupun kepada yang bersangkutan gitu tentang suara rakyat yang tidak terpenuhi gitu. Jadi, seharusnya sesuai dengan topik yang sebelumnya, yaitu keterbukaan informasi publik, para paslon 2 itu wajib ataupun yang terpilih nanti wajib sesuai lah apa yang dikatakan dengan yang ada gitu. Tidak boleh hanya perkataan saja gitu. Dan seharusnya pemimpin itu tidak boleh menanyakan seperti itu. Sopanlah kepada wartawan, karena itulah yang mencerminkan bagaimana sikap Anda sendiri dan bagaimana perilaku Anda saat diajari oleh keluarga Anda sendiri gitu. Dan itu menurut saya itu tidak mencerminkan bagaimana kepemimpinan. Yang kedua yaitu tentang kasus seminar tentang yaitu korban, yaitu Karudin Aritona, yaitu yang dijewer dan dipermalukan di depan umum karena tidak tepuk tangan saat Edi Rahmayadi mengatakan tentang sesuatu. Kita bisa lihat di video ini. Tidak tepuk tangan. Menyusul viralnya peristiwa dirinya yang dijewer dan dimarahi oleh Gubernur Sumatera Utara karena tak ikut tepuk tangan, Khairuddin Aritona mengatakan dirinya akan melapor Edi Rahmayadi ke pihak kepolisian. Sosok yang akrab disapa Coki itu merasa dirinya dipermalukan akibat tindakan mantan Ketua Umum PSSI tersebut dalam acara pembagian bonus atlet peserta PON ke-20 Papua di Aula Tengku Rizal Nurdin pada Senin 27 Desember 2021 lalu. Ia menyebut tindakan Edi Rahmayadi yang menjewer dan mempermalukan dirinya merupakan perbuatan yang tidak menyenangkan. Menurutnya hal tersebut tidaklah pantas, mengingat dirinya hanya tidak ikut bertepuk tangan seperti audiens lainnya. Coki menegaskan dirinya merasa tidak berbuat sesuatu yang sekiranya dapat memicu kemarahan dari mantan Pangdam 1 Bukit Barisan tersebut. Pelatih cabang olahraga biliar tersebut menilai Edi Rahmayadi terlalu berlebihan dan gila hormat sehingga saat itu dirinya langsung memilih keluar meskipun belum dipersilakan turun dari panggung. Sebelumnya, peristiwa tersebut bermula saat Edi tengah memberikan kata sambutan mengaku senang dengan pencapaian para atlet Sumatera Utara. Ia juga melontarkan harapannya agar Sumatera Utara semakin maju dalam berbagai cabang olahraga. Motivasi Edi disambut dengan riuhan tepuk tangan dari para atlet dan para hadirin yang hadir pada saat itu. Namun Edi mendapati Coki yang tidak bertepuk tangan kemudian memanggilnya ke depan. Tak sampai di situ, Edi Rahmayadi juga mengomentari sikap Coki yang dianggap tidak cocok sebagai pelatih. Coki kemudian turun dari panggung setelah Edi melontarkan kalimat yang membuatnya tersinggung. Baik, dari video itu kita bisa menyimpulkan bahwa Karudin ini, Aritona ini juga mengatakan Edi Rahmayadi itu ialah gila hormat. Baik, sebelum itu kita akan mengatakan bahwa topik ini yaitu tentang
bagaimana Edi Rahmayadi itu senang tentang pencapaian oleh para atlet di Medan ini, dan harapannya kepada para atlet yang ada di Medan ini supaya dapat membawa nama Sumatera Utara ini menjadi terdepan dan juga menjadi baik gitu. Tetapi Khairuddin Ariton ini tidak tepuk tangan, hanya tidak tepuk tangan, tetapi bisa dijewer dan dipermalukan di depan umum. Menurut saya sih kurang wajar ya. Dan juga video itu divideokan sendiri oleh salah satu penonton ataupun salah satu tamu yang hadir di seminar ataupun di acara tersebut gitu. Dan karena menurut saya itu adalah privasi dan itu adalah rahasia dari acara tersebut gitu. Dan menurut saya jika ingin ditegur itu menurut saya hanya pribadi saja. Dan kita tahu bagaimana kualitas masyarakat Medan ini, yaitu sikit-sikit apa-apa divideokan dan apa-apa itu diviralkan gitu. Jadi menurut saya Edi Rahmayadi untuk memperbaiki diri, yaitu untuk jika menegur seseorang ataupun ataupun golongan masyarakat, itu lebih baik pribadi antara dia dan juga masyarakatnya sendiri. Karena jika divideokan itu akan menimbulkan bagaimana asumsi-asumsi masyarakat Medan ini bahwa yang mengatakan Edi Rahmayadi tidak pantas menjadi gubernur Medan sendiri. Karena dari video itu kita bisa melihat lah bahwa Edi Rahmayadi ini suka mempermalukan rakyatnya sendiri gitu, suka menduduh masyarakatnya sendiri gitu, dan gila hormat. Dan menurut saya di video itu juga Edi Rahmayadi juga sambil tertawa atau bercanda ria gitu saat menjewer dan mempermalukan Khairuddin Ariton ini. Apakah menurut saya, apakah itu sudah sesuai dengan poin utama yang sudah disampaikan oleh Cawagup tadi? Ya, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu salah satu kasus lagi tentang Edi Rahmayadi, yaitu tentang bagaimana sikap Edi Rahmayadi kepada rakyatnya sendiri, yaitu kasar. Hei, kamu siapa? Warga Ramudia. Warga mana? Ramudia, Pak. Kamu warga Ramudia? Rumahmu di mana? Di Ramudia, Pak. Turun tanganmu! Setan! Main-main sama saya. Hati tak ada yang benar. Turun tanganmu! Kamu ketawa? Ya tuh. Nah, jadi salah satu kasusnya itu tentang perebutan lahan, yaitu lahan Ramunia, yaitu di mana golongan pemerintah dan juga masyarakat itu mengambil hak untuk lahan Ramunia ini, sedangkan lahan Ramunia ini sudah dibanguni rumah oleh para masyarakat gitu. Jadi satupun pihak yang mau disalahkan juga masih ragu gitu, masih bimbang gitu. Tetapi saya melihat dari sudut pandang saya di sini masyarakat yang salah. Tetapi Bapak Edi Rahmayadi sendiri itu membentak, memukul rakyatnya sendiri. Apakah Pak Edi Rahmayadi itu lupa bahwa ia itu dipilih juga oleh rakyat? Kita tidak tahu. Juga intinya Pak Edi Rahmayadi itu jangan hanya berbicara saja, hanya omong kosong, tong kosong nyaring bunyinya gitu. Sedangkan perilakunya tidak mencerminkan bagaimana perkataannya sendiri gitu. Itu tidak mencerminkan baiknya pemimpin gitu. Karena seperti yang kita tahu, pemimpin perilaku dan perkataan harus sesuai gitu, tidak ada yang berat sebelah gitu. Semoga Pak Edi Rahmayadi bisa merenungkan tentang kasus ini, 3 kasus ini, dan kita akan membicarakan black campaign yang dilakukan oleh paslon 2 sendiri, yaitu paslon Edi Rahmayadi bersama cawagupnya. Saya tidak tahu bahwa ini tuh black campaign atau enggak, tapi menurut saya ini adalah kampanye yang salah dan saya menganggapkan bahwa ini sangat fatal. Yap, paslon 2 yaitu paslon dari Bapak Edi Rahmayadi, yaitu menurut bisa kalian tonton video berikut ini sebelum saya mengkritik lebih dalam tentang kampanye atau black campaign ini. Baik, dari video itu dapat kita simpulkan bahwa paslon Bapak Edi Rahmayadi sendiri, yaitu cawagup dan juga cagupnya sendiri, itu melakukan kampanye yang melibatkan agama. Menurut saya kampanye itu tidak harus melibatkan agama ya. Karena sebelum itu kita harus tahu bahwa kampanye itu ialah meyakinkan masyarakat dan juga bagaimana para paslon itu
memberikan visi misi mereka dan sesuai dengan apa yang dialami oleh masyarakat, meyakinkan gitu, dan tidak dengan cara yang salah gitu, kayak tidak melibatkan hal-hal lain yang tidak perlu gitu. Tapi yang dilakukan oleh Pak Edi Rahmayadi sendiri itu ialah melibatkan dua agama, yaitu agama Islam sendiri dan juga agama Kristen Protestan. Kami harapkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini kami hamba-hambamu dan seluruh anak-anakmu yang percaya pada Kristus menyerahkan Bapak Edi Rahmayadi ini dan juga Bapak Hasan Basri Sagala ke tangan Tuhan. Menjadi kerinduan hati kami ya Bapak, supaya Tuhan turun campur tangan. Di situ Pak Edi Rahmayadi itu, kita tahu bahwa agama Pak Edi Rahmayadi sendiri itu adalah beragama Islam gitu, dan dia melakukan dengan dua cara kampanye, yaitu di Islam dan juga di Kristen Protestan. Tetapi salahnya di Kristen Protestan sendiri, dia melakukan dengan kampanye, yaitu dengan kampanye mendoakan Tuhan Yesus berkatilah Pak Edi Rahmayadi supaya dapat bla 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 bla. Coba saya dengarkan ulang untuk video lanjutnya gitu. Kita dengarkan ya. Saya mohon untuk waktunya untuk mendengarkan video dari Pak Edi Rahmayadi sendiri, karena menurut saya ini tidak pas ya, karena tidak kampanye yang salah gitu. Kami harapkan pertolongan daripada Tuhan. Hari ini kami hamba-hambamu dan seluruh anak-anakmu yang percaya pada Kristus menyerahkan Bapak Edi Rahmayadi ini dan juga Bapak Hasan Basri Sagala ke tangan Tuhan. Menjadi kerinduan hati kami ya Bapak, supaya Tuhan turun campur tangan. Apakah Bapak terlalu menginginkan kekuasaan? Apakah Bapak sendiri terlalu menginginkan jabatan itu? Karena menurut perolehan masyarakat sekitar saya itu mengatakan tidak puas dengan kinerja Anda sendiri gitu. Beberapa wilayah tidak rata untuk pembangunannya gitu. Jadi menurut saya sendiri jangan pilih Edi Rahmayadi. Saya bukan hanya karena saya memang dari awal tidak memang saya itu memang tidak pendukung Edi Rahmayadi sama sekali gitu. Saya itu tidak mendukung Edi Rahmayadi sendiri gara-gara kinerjanya, jejak digitalnya, dan hanya omong kosong saja gitu kerjanya gitu. Dan menurut saya sendiri itu tidak pantas ya. Kampanye itu yang meyakinkan seluruh masyarakat tanpa membawa agama, baik itu Konghucu, Buddha, Kristen Protestan, Katolik, Islam, Buddha dan lain-lain, Hindu gitu. Jadi menurut saya itu kampanye itu ya sekali lah Pak itu. Kampanye itu menurut saya di berbagai wilayah-wilayah di Medan ini gitu, di Sumatera Utara ini gitu. Menurut saya lakukan yang terbaik Pak. Jika Anda terpilih nanti, mohon dikurangi sifat-sifat yang gak baiknya, mohon diratakan pembangunannya, jangan hanya omong kosong saja, tetapi perbuatannya juga harus maksimal dan juga sesuai dengan perkataannya. Jika Bapak terpilih nanti, maka saya akan tetap menagih janji Anda untuk menepati janji-janji Anda bersama cawagup Anda yang berkata bahwa pemimpin itu harus memiliki 3 inti, yaitu kepemimpinan, moralitas, dan juga leadership. Jadi jika Anda tidak menepatinya lagi, tidak konsisten dan tidak lebih baik dari dari jabatan Anda sebelumnya, yaitu tahun 2023, jadi masyarakat bisa menyimpulkan bahwa Anda itu sama sekali adalah gubernur dan tidak pantas dan gubernur yang gagal gitu. Jadi mohon kalau memang kalian nanti akan terpilih, tolong sesuaikan janji kalian, yaitu berjanji untuk menaikkan keterbukaan informasi publik Medan menjadi garda terdepan atau menjadi urutan pertama. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata, perbuatan, bahkan kurang tambahnya dari perkataan saya. Mohon maaf jika ada salah, mohon dimaafkan. Terima kasih, salam kebajikan, salam keadilan. Bapak Guru dan teman-teman semuanya, di sini saya akan mengkritik tentang visi misi dari Bapak Bobi Nasution di menit yang 35. Di sini kan Pak Bobi ada menjelaskan bahwa listrik itu sudah tidak ada bermasalah lagi di SMK-nya, dan kuota internet mereka pun sudah
jaringannya pun sudah, kuotanya pun sudah dibayari. Tetapi yang saya lihat dari langsung dari lapangannya gitu, yang sudah saya lihat satu-satu sekolahnya, bahwa masih ada yang sekolah di perkampungan gitu yang tidak memenuhi apa yang dibilang oleh Bobi Nasution, seperti contohnya yang di kampung saya, Kampung Barus. Di situ mereka belum dapat mendapatkan listrik sama sekali. Bahkan mereka pun sampai sekarang saat ini mereka masih menggunakan lampu-lampu seperti emergency. Nah, jadi saya mau memuluskan bahwa kalau Bapak mau ingin menjadi apa, harusnya Bapak pun harus menjadi peneliti dalam masalah dalam kelistrikan tersebut. Dan di sini pun juga ada Bapak menjelaskan bahwa tidak ada lagi kutipan bagi anak SMA, SMK untuk membayar listrik. Sampai sekarang kami melihat bahwa masih banyak guru-guru yang meminta kepada kami uang untuk pengumpulan biaya-biaya listrik gitu di sekolah-sekolah lain gitu. Saya mendengarnya dari kawan saya, mereka juga dimintai sama gurunya untuk membayarkan uang listrik, karena sudah menjadi tanggung jawab bersama. Jadi mereka pun mengutip uang tersebut dan memberikannya kepada guru mereka. Dan di sini saya juga mengkritik tentang wakil Bobi Nasution yang ada menjelaskan bahwa bahan makanan sudah tidak mahal. Di sini pun saya mengkritik bahwa kalau misalnya cabai itu kan pasti kan mahal juga. Itu kenapa kok tidak bisa dikurangi? Apa tidak ada solusi yang lain? Itu. Dan di sini pun wakil Bobi Nasution menjawab pertanyaannya itu sudah habis dari masa yang diberikan oleh pada selanjutnya. Di sini saya akan mengkritik cara berdebat kedua paslon. Pada paslon pertama ada Bapak Bobi. Bapak Bobi kerap mengedepankan pencapaian-pencapaiannya di tingkat lokal atau sebagai wali kota Medan. Dan dalam debat nasional, ia kurang memahami isu-isu strategis. Bapak Bobi memiliki gaya yang tegas, namun dalam kesempatan, ia kurang fleksibel dan ia kerap membela dirinya dengan kurang inklusif. Lalu ada wakilnya Bapak Surya. Bapak Surya seringkali berbicara dalam narasi yang besar dan idealis, namun kurang menyajikan solusi yang konkret. Bapak Surya memiliki gaya bicara yang santai dan terkesan paternalistik, sehingga membuat audiens dan lawan bicara merasa kurang dihargai. Berlanjut ke paslon 2, yaitu Bapak Edi Rahmayadi. Bapak Edi memiliki gaya yang kurang fleksibel dalam menghadapi argumen atau pertanyaan yang sifatnya sensitif. Gaya bicara Bapak Edi terdengar keras dan kurang empatik, sehingga lawan bicara dan audiensnya kurang merasa dihargai. Lalu beralih ke wakilnya, yaitu Bapak Hasan. Bapak Hasan kerap menyampaikan argumen secara berulang-ulang tanpa pendalaman substansi yang cukup. Bapak Hasan kerap dinilai terlalu santai, sehingga dia juga dianggap kurang serius dalam menghadapi isu-isu yang berat. Adalah musuh kita bersama. Narkoba adalah musuh kita bersama. Oleh karena itu, yang paling harus kita perhatikan adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi kami seandainya kami terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur, tentu kami akan melaksanakan koordinasi antar lembaga, antara itu BNN, kepolisian dan TNI Polri. Inilah yang akan coba kami laksanakan untuk pemberantasan. Kemudian kerjasama BNN, polisi untuk instansi terkait, yaitu untuk mencegah masuknya narkoba. Tentu kita akan lihat kalau kita berada di pantai timur, tentu kita akan minta dan bekerja sama dengan pihak dan lanal untuk mengadakan patroli untuk mencegah masuknya narkoba. Selanjutnya, bantuan keuangan dari provinsi untuk kabupaten kota, macam insentif bila ada kabupaten kota yang bisa menurunkan dan mencegah
narkotika ini. Kemudian kami terus juga akan melaksanakan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat, bahkan sampai ke dunia pendidikan. Dan kami akan terus melibatkan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh etnis, dan tokoh pemuda untuk bersama-sama memberikan sosialisasi di tengah-tengah masyarakat bahwa narkoba ini adalah menghancurkan masa depan para generasi bangsa. Saya pikir ini yang perlu kami sampaikan. Berikan. Masih ada waktu 20 detik lagi. Masih ada waktu Bapak atau sudah cukup? Kemudian, silakan Pak. Oh cukup. Sudah cukup, terima kasih. Untuk selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil gubernur beserta gubernur untuk ke podium, Pak. Selanjutnya, mohon tenang sebentar. Silakan untuk calon wakil gubernur untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik. Kami persilakan pada saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Pak Surya, saya yakin kalau apa yang Bapak sampaikan itu terjadi dan bisa dilakukan di masyarakat, pasti narkoba itu telah selesai, Pak. Pertanyaannya, sejauh mana komitmen kepala daerah untuk dapat menuntaskan permasalahan narkoba ini di masyarakat kita? Pertanyaannya komitmen, kemauan, leadership dari pemimpin, mau nggak dia mengawasi, mengedukasi masyarakat kita, berkolaborasi dengan pemerintah setempat, dengan aparat kita, dengan kepolisian, dengan BNN, dan juga tokoh-tokoh masyarakat untuk mengedukasi masyarakat kita. Pemimpin, kepala daerah harus menjadi teladan sekali lagi dan harus punya moralitas, integritas yang kuat. Terima kasih. Masih ada waktu Bapak? 38 detik lagi? Atau sudah cukup? 30 detik, Pak. Terima kasih. Selanjutnya, pasangan calon nomor urut 1, kami silakan untuk kembali menanggapi. Waktu Anda 1 menit 30 detik dihitung saat Anda berbicara. Bapak Hasan Basri Sagala yang terhormat, ini adalah merupakan komitmen kami. Narkoba ini memang musuh kita bersama, tapi kepala daerah harus punya komitmen. Inilah komitmen kami. Kami akan melibatkan antar lembaga, kepolisian, BNN, TNI, Polri untuk saling bekerja sama. Dan tidak bisa kepala daerah. Karena kepala daerah ini komandannya Forkopimda. Tentu kita akan mengajak TNI, Polri, pimpinan, ketua-ketua dari Forkopimda itu adalah kepala daerah. Kita harus mengadakan pendekatan. Jadi ini Pak, bukan tidak ada komitmen. Kepala daerah komitmen. Ada. Pengasahan menganggarkan untuk pemberantasan ini. Menganggarkan Pak. Menganggarkan untuk BNN. Ya, bukan. Masih ada waktu, silakan untuk ditambahi. Silakan Pak. Pak Hasan, yang Bapak bilang tadi dengan komitmen kepala daerah, saya nggak tahu nih Pak Hasan kayaknya mengoreksi Pak Edi sendiri saya lihat. Harusnya kalau komitmen Gubernur Sumatera Utara itu baik, berarti Sumut nggak peringkat 1 Pak di Indonesia tentang narkoba. Tapi harus kita lihat selain komitmen, kita harus paham juga persoalan. Kami komitmen juga Pak. Kita tahu bandar-bandar yang ada di Sumatera Utara ini banyak di lapas. Kita pengen bandar-bandar yang di lapas ini yang selama ini dibiarkan, kita keluarkan dari Sumatera Utara. Habis, terima kasih. Terima kasih. Dan selanjutnya. Jawabannya Vanessa Dili, saya akan mengkritik debat calon gubernur dan calon wakil gubernur pada menit 1 jam 23 menit 5 detik sampai 1 jam 28 menit 8 detik. Nah, topik yang saya akan bahas adalah narkoba. Narkoba adalah obat-obatan terlarang. Nah, soal yang dibahas pada debat adalah bagaimana cara menurunkan peringkat Medan pada topik peredaran narkoba. Yang itu adalah Medan adalah peringkat pertama dalam peredaran narkoba. Nah, jawaban dari Bapak Surya ialah yang pertama, koordinasi dengan lembaga. Yang kedua, kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan polisi. Yang ketiga, sosialisasi masyarakat atau dengan mengedukasi masyarakat. Nah, kritik yang saya akan ambil ialah yang pertama, apakah dengan cara mengedukasi masyarakat sudah membuahkan hasil atau sama sekali tidak membuahkan hasil? Karena kan Medan tetap saja dalam demi tahun masih saja
Medan itu peringkat pertama dalam topik peredaran narkoba. Yang kedua, apakah kerjasama Badan Narkotika Nasional dengan polisi dan TNI sudah menjalankan tugasnya dengan baik? Karena sama saja tidak membuahkan hasil. Nah, yang ketiga ialah apakah pemerintah daerah telah mencari sumber-sumber akar penyalahgunaan narkoba? Nah, yang keempat adalah karena kan banyak tuh kan kita warga Medan itu mengkonsumsi narkoba. Nah, banyak warga Medan itu yang mengkonsumsi narkoba itu pada usia 10 sampai 59 tahun. Nah, karena banyaknya warga Medan itu mengkonsumsi narkoba, kita tuh membutuhkan tempat rehabilitas yang layak. Tetapi tempat rehabilitas yang layak itu di Medan itu sangatlah kurang. Karena pemerintah sendiri juga kurang peduli kepada masyarakatnya. Nah, sekian kritik yang saya bisa ambil. Semoga Medan bisa turun peringkatnya dalam peredaran narkoba. Sekian, saya Jeffrey Vanessa Deli. Terima kasih. Maaf jika ada salah kata.